Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Adawiyah dengan NIM 860197188, mahasiswa dari Universitas Terbuka. Pada kegiatan video kali ini, saya akan melakukan praktikum mengenai struktur sistem pencernaan. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Langkah kerja yang dapat dilakukan yaitu memperhatikan struktur sistem pencernaan, kemudian mengurutkan struktur bagian sistem pencernaan, kemudian menuliskan pada buku catatan dan menyimpulkannya. Yang pertama yaitu mulut. Mulut merupakan saluran pencernaan pertama di mana makanan akan masuk ke dalam mulut. Nah, di dalam mulut ini terdapat alat-alat dan juga kelenjar seperti gigi, kemudian lidah, dan juga kelenjar ludah. Kemudian setelah itu makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran makanan dari mulut menuju lambung. Panjang kerongkongan ini mencapai 20 cm. Kemudian pada kerongkongan ini dapat melakukan gerakan meremas-remas dan juga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, gerakan tersebut dinamakan dengan gerakan peristaltik. Makanan dari mulut kemudian masuk ke kerongkongan, selanjutnya akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan akan dilakukan proses pencernaan. Kemudian dinding-dinding lambung yang penuh dengan otot-otot maka akan berkontraksi dan mengaduk-aduk makanan tersebut. Dalam dinding lambung akan mengeluarkan getah yang disebut dengan getah lambung. Selain itu, dinding lambung akan mengeluarkan getah yang disebut dengan getah lambung, di mana getah lambung tersebut mengandung pepsin, renin, lipase, dan juga asam klorida. Nah, lalu makanan-makanan ini sedikit demi sedikit akan masuk ke dalam usus halus. Setelah makanan diproses dari lambung, maka makanan akan menuju usus halus. Di dalam usus halus ini, makanan akan diproses secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim dari pankreas, empedu, serta hati, seperti tripsin, amilase, laktase, maltase, sukrase, dan juga lipase. Setelah nutrisi diserap oleh usus halus, kemudian sisa-sisa makanan akan mengalami pembusukan pada usus halus. Selain pembusukan, di dalam usus besar ini air dapat diserap hingga sisa-sisa makanan tersebut diubah menjadi kotoran atau feses. Fungsi utama dari usus besar ini yaitu menyerap kadar air dari sisa-sisa pencernaan makanan. Di dalam usus besar terdapat adanya bakteri, yaitu bakteri coli, di mana bakteri coli tersebut mempunyai peran yaitu membusukkan sisa pencernaan menjadi kotoran. Oleh sebab itu, maka si kotoran itu akan menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Selanjutnya yaitu rektum. Rektum ini memiliki panjang kurang lebih 15 cm. Rektum ini merupakan lubang pelepasan. Yang terakhir adalah anus. Nah, anus ini dikelilingi oleh otot-otot sphinkter yang berfungsi untuk mengontrol pengeluaran tinja. Sedangkan otot-otot panggul ini mempunyai fungsi yaitu menciptakan sudut antara rektum dengan anus yang dapat mengeluarkan keluarnya tinja, sehingga tinja tidak keluar pada waktu yang tidak seharusnya. Dari hasil pengamatan dapat kita simpulkan bahwa struktur pencernaan manusia itu terdiri dari mulut. Setelah mulut, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Setelah itu masuk ke dalam lambung, kemudian masuk ke usus halus. Selanjutnya masuk ke usus besar, rektum, dan yang terakhir yaitu anus.
Mungkin cukup sekian praktikum kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.